Tak ada yang menyangka bahwa segalanya akan berubah hanya karena satu ketukan kecil di pintu sebuah rumah tua. Di desa Kalipucang, desa kecil yang tersembunyi di antara bukit dan sawah, semua orang tahu tentang rumah reot di ujung jalan tanah itu. Dindingnya lapuk, jendelanya ditutup rapat, dan pemiliknya, seorang janda tua yang nyaris tak pernah keluar rumah. Orang-orang menjulukinya Burahayu, tapi menyebut namanya pun kadang dengan berbisik, seolah ada beban yang melekat di balik nama itu. Lalu datanglah seorang gadis muda, yatim piatu, tak punya apa-apa selain tekad dan hati yang tak kenal pamrih. Namanya Lila. Ia mengetuk pintu rumah yang bahkan suara jangkrik pun enggan mampir di sekitarnya. Bukan karena ia mencari uang. Bukan karena berharap imbalan. Tapi karena ia mendengar batuk seseorang dan merasa terpanggil untuk menolong. Tak ada yang memperingatkannya bahwa ketulusan itu akan mengubah hidupnya. Tak ada yang tahu bahwa rumah yang dianggap sial itu menyimpan kisah panjang tentang cinta, kehilangan, dan kesepian yang tak terucapkan. Dan tak ada yang menyangka bahwa dari sanalah sebuah kisah luar biasa akan lahir. Kisah yang membuat satu desa terdiam, menangis, dan percaya kembali bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak pernah sia-sia. Karena dalam hidup, kadang, cukup dengan satu ketukan di pintu hati yang tertutup rapat, dunia bisa berubah selamanya. Kalipucang adalah desa kecil yang terpencil, dikelilingi sawah membentang luas dan pohon-pohon kelapa yang menari dihembus angin lembut. Matahari pagi menyelinap di antara kabut, menyinari jalan-jalan tanah yang becek selepas hujan semalam. Di balik hamparan kehijauan itu, terdapat sebuah rumah tua berdinding papan yang nyaris tak terdengar suara kehidupan darinya. Warga menyebutnya rumah angker, bukan karena benar-benar berhantu, tapi karena penghuninya yang selama ini enggan bergaul, seorang janda tua bernama Burahayu. Namun di sisi lain desa, di sebuah rumah kecil yang hanya beratapkan seng karatan dan berdinding anyaman bambu yang telah bolong di sana-sini, tinggal seorang gadis bernama Lila. Usianya baru 17, tapi hidup telah mengajarkannya cara bertahan seperti perempuan dewasa. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena demam berdarah saat ia berumur 10 tahun, Lila hidup sendiri, mengandalkan upah mencuci pakaian tetangga atau membantu di sawah saat musim tanam datang. Pagi itu, seperti biasa, Lila memanggul keranjang anyaman berisi bekal dan cangkul kecil menuju sawah Pak Dono. Langkahnya ringan meski sandal jepit yang dipakainya telah menipis dan kakinya terkena dingin embun pagi. Tapi hari itu, saat melewati rumah Burahayu, ia mendengar suara batuk yang dalam dan berat. Ia berhenti sejenak. Batuk itu terdengar parah, seperti berasal dari dada yang kering dan penuh sesak. Lila menoleh. Pintu rumah itu sedikit terbuka. Di antara celahnya, ia melihat bayangan tubuh terbaring di dalam. Seketika, naluri dalam dirinya berkata untuk mendekat. "Ibu?" Lila memanggil pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk perlahan. Masih sunyi. Lila membuka pintu dengan hati-hati. Ruangan itu gelap, bau lembab dan anyir menguar dari dalam. Di sudut ruangan, di atas tikar tipis yang sudah usang, Burahayu terbaring. Rambutnya yang memutih berantakan, wajahnya pucat dan bibirnya kering. "Ibu kenapa?" tanya Lila cemas sambil mendekat. Ia meletakkan keranjangnya dan segera mengambil kendi kecil yang tersandar di sudut ruangan. Ia menuangkan air ke cangkir kaleng, lalu menyentuhkan ke bibir wanita itu. Burahayu membuka matanya perlahan. Matanya sembab, lelah, dan penuh heran melihat siapa yang kini duduk di sampingnya. "Kamu, Lila," bisiknya lirih. "Iya, Bu. Saya dengar ibu batuk, saya bantu ya." Burahayu menggeleng pelan. "Pergi saja. Kamu tak perlu repot." Lila menggeleng dengan senyum lembut. "Saya nggak repot, Bu. Ibu butuh bantuan. Saya bisa masakkan bubur. Atau setidaknya bantu bersihkan rumah ini." "Kenapa? Kamu baik sekali." Suara Burahayu serak, nyaris tak terdengar. Lila hanya menunduk. "Entahlah, Bu. Tapi saya tahu rasanya sendiri saat sakit. Nggak enak." Sejak hari itu, Lila tak lagi hanya lewat di depan rumah itu. Ia datang setiap pagi dan sore.
Ia menyiapkan bubur dari beras sisa pemberian tetangga, menyeka badan Bu Rahayu dengan air hangat, dan membersihkan ruangan yang hampir menjadi sarang tikus. Warga desa sempat heran. Ngapain si Lila bantu Bu Rahayu? Nggak takut dikira numpang cari warisan, celetuk seseorang di warung kopi. Ah, Lila itu anaknya polos. Mungkin kasihan saja, sahut yang lain. Tapi Lila tak peduli. Ia tetap datang, walau tanpa pamrih. Bahkan saat hujan turun deras dan jalanan menjadi lumpur, ia tetap menjejakkan kaki ke rumah itu, membawa termos kecil berisi air hangat dan handuk bersih. Setiap malam sebelum tidur, Lila menatap langit-langit rumahnya yang bocor dan bergumam, "Besok aku ke sana lagi. Semoga Ibu Rahayu lekas sembuh." Di antara kegelapan dan suara jangkrik, Lila tak tahu bahwa langkah kecil dan tulusnya hari demi hari telah membuka pintu hati seorang wanita tua yang telah lama mengunci diri dari dunia. Kalipucang adalah desa kecil yang terpencil, dikelilingi sawah membentang luas dan pohon-pohon kelapa yang menari dihembus angin lembut. Matahari pagi menyelinap di antara kabut, menyinari jalan-jalan tanah yang becek selepas hujan semalam. Di balik hamparan kehijauan itu, terdapat sebuah rumah tua berdinding papan yang nyaris tak terdengar suara kehidupan darinya. Warga menyebutnya rumah angker, bukan karena benar-benar berhantu, tapi karena penghuninya yang selama ini enggan bergaul, seorang janda tua bernama Bu Rahayu. Namun di sisi lain desa, di sebuah rumah kecil yang hanya beratapkan seng karatan dan berdinding anyaman bambu yang telah bolong di sana-sini, tinggal seorang gadis bernama Lila. Usianya baru 17, tapi hidup telah mengajarkannya cara bertahan seperti perempuan dewasa. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena demam berdarah saat ia berumur 10 tahun, Lila hidup sendiri, mengandalkan upah mencuci pakaian tetangga atau membantu di sawah saat musim tanam datang. Pagi itu, seperti biasa, Lila memanggul keranjang anyaman berisi bekal dan cangkul kecil menuju sawah Pak Dono. Langkahnya ringan meski sandal jepit yang dipakainya telah menipis dan kakinya terkena dingin embun pagi. Tapi hari itu, saat melewati rumah Bu Rahayu, ia mendengar suara batuk yang dalam dan berat. Ia berhenti sejenak. Batuk itu terdengar parah, seperti berasal dari dada yang kering dan penuh sesak. Lila menoleh. Pintu rumah itu sedikit terbuka. Di antara celahnya, ia melihat bayangan tubuh terbaring di dalam. Seketika, naluri dalam dirinya berkata untuk mendekat. "Ibu!" Lila memanggil pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk perlahan. Masih sunyi. Lila membuka pintu dengan hati-hati. Ruangan itu gelap, bau lembab dan anyir menguar dari dalam. Di sudut ruangan, di atas tikar tipis yang sudah usang, Bu Rahayu terbaring. Rambutnya yang memutih berantakan, wajahnya pucat dan bibirnya kering. "Ibu kenapa?" tanya Lila cemas sambil mendekat. Ia meletakkan keranjangnya dan segera mengambil kendi kecil yang tersandar di sudut ruangan. Ia menuangkan air ke cangkir kaleng, lalu menyentuhkan ke bibir wanita itu. Bu Rahayu membuka matanya perlahan. Matanya sembab, lelah, dan penuh heran melihat siapa yang kini duduk di sampingnya. "Kamu, Lila," bisiknya lirih. "Iya, Bu. Saya dengar ibu batuk. Saya bantu ya." Bu Rahayu menggeleng pelan. "Pergi saja. Kamu tak perlu repot." Lila menggeleng dengan senyum lembut. "Saya nggak repot, Bu. Ibu butuh bantuan. Saya bisa masakkan bubur. Atau setidaknya bantu bersihkan rumah ini." "Kenapa? Kamu baik sekali." Suara Bu Rahayu serak, nyaris tak terdengar. Lila hanya menunduk. "Entahlah, Bu. Tapi saya tahu rasanya sendiri saat sakit. Gak enak." Sejak hari itu, Lila tak lagi hanya lewat di depan rumah itu. Ia datang setiap pagi dan sore. Ia menyiapkan bubur dari beras sisa pemberian tetangga, menyeka badan Bu Rahayu dengan air hangat, dan membersihkan ruangan yang hampir menjadi sarang tikus. Warga desa sempat heran. Ngapain si Lila bantu Bu Rahayu? Nggak takut dikira numpang cari warisan, celetuk seseorang di warung kopi. "Ah, Lila itu anaknya polos. Mungkin kasihan saja," sahut yang lain. Tapi Lila tak peduli. Ia tetap datang, walau tanpa pamrih.
Bahkan saat hujan turun deras dan jalanan menjadi lumpur, ia tetap menjejakkan kaki ke rumah itu, membawa termos kecil berisi air hangat dan handuk bersih. Setiap malam sebelum tidur, Lila menatap langit-langit rumahnya yang bocor dan bergumam, "Besok aku ke sana lagi. Semoga Ibu Rahayu lekas sembuh." Di antara kegelapan dan suara jangkrik, Lila tak tahu bahwa langkah kecil dan tulusnya hari demi hari telah membuka pintu hati seorang wanita tua yang telah lama mengunci diri dari dunia. Lila menatap peti kayu tua itu dengan campuran rasa ingin tahu dan segan. Tutupnya agak berat karena lama tak dibuka, dan saat ia mengangkatnya perlahan, bau kertas tua yang lembab segera menguap. Di dalamnya, tergeletak sejumlah amplop usang, tumpukan kertas yang menguning, dan sebuah buku harian bersampul kulit yang mulai retak. "Ini, semua milik Ibu?" tanya Lila dengan suara hampir berbisik. Bu Rahayu yang duduk bersandar di bantal lusuh hanya mengangguk. Pandangannya menatap jauh ke arah jendela, seakan sebagian dirinya sedang kembali ke masa lampau yang tak ingin ia sentuh lagi. "Kalau kamu ingin tahu siapa saya, bacalah pelan-pelan. Tapi janji ya, jangan ceritakan ke siapa-siapa dulu." Lila mengangguk, lalu memulai dengan lembaran paling atas, sebuah surat tulisan tangan dengan tinta hitam yang telah memudar. Tertanggal tahun 1979, surat itu ditulis oleh seorang pria bernama Darsa, tertanda, "Suamiku, Darsa." Isinya penuh kerinduan dan harapan. Tentang tanah yang baru mereka beli di lereng, tentang mimpi membangun rumah bagi anak-anak mereka. Tentang janji bahwa cinta mereka akan bertahan meski badai melanda. Lila membacanya perlahan, dan matanya mulai berkaca-kaca. Lalu ia membuka halaman pertama buku harian Bu Rahayu. "Hari ini Darsa pergi ke kota untuk urusan tanah. Aku cemas, karena 2 hari lalu saudara tirinya datang membawa surat tuntutan. Mereka bilang tanah itu seharusnya milik keluarga mereka. Tapi Darsa yakin, semua sah di mata hukum." Halaman demi halaman terbuka, dan cerita yang terungkap semakin memilukan. Ternyata, Bu Rahayu bukan sekadar janda tua kesepian seperti yang dipikirkan warga desa. Dulu, ia adalah istri seorang tuan tanah kecil yang jujur dan baik hati. Tapi hidupnya berubah ketika konflik warisan meletus. Suaminya ditipu, kemudian menghilang secara misterius saat hendak menyelesaikan masalah di kota. Beberapa minggu kemudian, kabar kematian datang. Mayatnya ditemukan di pinggir rel kereta, tanpa identitas, dan hanya dikenali dari cincin di jarinya. Sejak saat itu, keluarga besar Darsa menuduh Bu Rahayu sebagai pembawa sial. Mereka menarik semua bantuan, mengambil kembali tanah yang belum sempat dibalik nama, bahkan anak-anaknya yang masih kecil dijauhkan satu persatu. Fitnah menyebar. Reputasi yang dulu harum berubah jadi cercaan. Aku ditinggal sendiri. Bahkan anak-anakku percaya semua yang diceritakan bibinya. Aku hanya bisa diam. Lelah melawan, bisik Bu Rahayu lirih, suaranya nyaris menghilang di antara isak tertahan. Lila meletakkan buku harian itu di pangkuannya. Tangannya menggenggam tangan Bu Rahayu yang dingin. "Ibu sudah melalui banyak sekali hal. Aku bukan orang baik, Lila. Pernah ada masa aku sangat pahit, mudah marah, kasar ke siapa saja yang datang. Aku sudah tak percaya manusia lagi." Lila menatapnya penuh empati. "Tapi sekarang ibu sudah membuka diri lagi. Itu artinya, masih ada harapan." Sore itu, hujan turun perlahan. Seolah langit ikut meresapi kepedihan yang selama ini dipendam seorang wanita tua dalam diam. Beberapa hari kemudian, Lila mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Bu Rahayu. Tubuhnya memang masih lemah, tapi ia mulai duduk lebih lama di teras, bahkan mulai meminta Lila menyisir rambutnya setiap pagi. Matanya yang dulu suram kini memiliki sedikit cahaya. Ia mulai kembali tertawa kecil saat Lila bercerita tentang anak-anak yang berenang di sungai atau ayam tetangga yang mencuri nasi. Suatu siang, Bu Rahayu memanggil Lila lebih awal. "Aku ingin ketemu Pak Lurah," katanya. Lila sedikit terkejut. "Untuk apa, Bu?" "Ada yang ingin kusampaikan. Tapi bukan untuk hari ini. Aku hanya ingin mulai menyiapkan semuanya." Hari itu,
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bu Rahayu menulis kembali. Ia membuka laci kecil, mengeluarkan kertas putih yang masih bersih dan pena yang gemetar di tangannya. Ia menuliskan nama, Lila binti Hadi, dengan huruf besar dan tegas di bagian atas. Lila melihat dari balik tirai, tanpa tahu bahwa nama itu kelak akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari-hari menjelang akhir musim hujan datang bersama perubahan yang pelan tapi pasti di rumah Bu Rahayu. Rumah tua yang dulu gelap dan sunyi itu kini terang oleh suara Lila yang tertawa, oleh aroma bubur dan teh jahe, dan oleh secercah cahaya pagi yang menembus jendela setelah Lila membersihkan kaca-kaca kusamnya. Tetapi sebuah kabar tak terduga mulai berembus perlahan di kalangan warga Kalipucang. Konon, Bu Rahayu akan mewariskan seluruh hartanya kepada Lila. Ah, masa iya? Itu kan rumah besar. Tanahnya aja nyambung ke belakang bukit, ujar seorang lelaki tua di warung kopi sambil menyesap kopi hitam. Iya, katanya si janda itu udah siapin surat-suratnya. Lila yang rawat dia, katanya. Tapi, nggak berlebihan ya, balas ibu-ibu yang tengah membungkus gorengan. Gosip melesat lebih cepat daripada surat kabar. Sebagian warga merasa haru, menganggap itu wajar karena Lila memang sudah berbulan-bulan dengan sabar merawat Bu Rahayu. Tapi sebagian lain merasa terganggu. Iri. Apa jangan-jangan Lila emang sengaja baik-baikin tuh janda demi warisan, bisik seseorang di pasar kecil. Lila mendengar semua itu. Tapi seperti biasa, ia hanya diam. Tak membalas, tak membela diri. Ia tetap datang setiap hari, menyuapi Bu Rahayu, menyisir rambutnya, mengantar obat dari puskesmas, dan menemani wanita tua itu membaca atau duduk memandangi sawah dari beranda. Sampai suatu hari, kepala desa datang dengan sepucuk surat undangan. Bu Rahayu mengundang seluruh warga ke rumahnya besok sore, katanya. Untuk apa, Pak? Tanya warga penasaran. Saya juga belum tahu. Tapi katanya penting. Katanya, akan ada sesuatu yang harus semua orang dengar langsung dari mulutnya. Sore itu, seluruh desa berdatangan. Anak-anak berlarian di halaman, ibu-ibu berdiri berbisik di bawah pohon jambu, dan para lelaki duduk bersila di tikar yang digelar di depan rumah. Rumah tua itu mendadak terasa hidup kembali, setelah bertahun-tahun menjadi tempat yang dijauhi, kini menjadi pusat perhatian seluruh kampung. Lila berdiri di sisi kanan pintu, gugup dan tak mengerti kenapa Bu Rahayu memintanya mengenakan kebaya putih milik almarhum ibunya. Bajunya bersih, rambutnya disanggul sederhana, dan matanya menunduk sepanjang waktu. Lalu, Bu Rahayu keluar. Ditemani kepala desa dan dua perangkat desa lainnya. Ia mengenakan kain batik tua dan selendang yang menutupi pundaknya. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya tetap lantang. Terima kasih sudah datang, katanya, membuka pertemuan singkat itu. Saya tahu, banyak di antara kalian tak menyukai saya. Mungkin bahkan mengira saya ini membawa sial atau keras kepala. Tapi saya di sini bukan untuk membela diri. Hening. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya telah menemukan kembali makna hidup saya. Bukan dari harta. Bukan dari keluarga yang dulu meninggalkan saya. Tapi dari seorang gadis yang bahkan tak punya siapa-siapa. Tapi memberiku segalanya, perhatian, kasih sayang, dan kesabaran. Mata Bu Rahayu mulai berkaca-kaca. Saya tidak punya banyak waktu. Dan karena itu, saya ingin menyerahkan semua yang saya miliki kepada gadis itu. Gadis bernama Lila. Desa terdiam. Beberapa orang saling pandang. Seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan, sementara lelaki tua di tikar belakang terbatuk pelan, bingung harus berkomentar apa. Bu Rahayu melanjutkan, tanah ini, rumah ini, semua dokumen legalnya sudah saya serahkan ke Pak Lurah. Semuanya sah. Dan bukan hanya karena Lila merawat saya, tapi karena saya percaya, dialah yang paling layak meneruskan tempat ini. Tiba-tiba suara tangis pecah di antara kerumunan. Seorang ibu yang dulu sering menjelekkan Lila kini menunduk malu. Anak-anak mendekat ke Lila, memegang tangannya, seolah mengerti bahwa ia kini lebih dari sekadar gadis yatim piatu di desa. Namun, Lila tetap berdiri kaku.
Ia menatap Bu Rahayu dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, ia maju dan bersimpuh di depan wanita tua itu. Ibu, saya nggak pernah berharap ini. Saya cuma ingin ibu sembuh. Itu saja. Bu Rahayu tersenyum. Tangannya gemetar membelai kepala Lila. Saya tahu, Nak. Dan karena kamu nggak pernah berharap, justru kamu pantas mendapatkannya. Sore itu, suasana desa berubah. Yang semula datang hanya ingin tahu, pulang dengan mata sembab dan hati yang bergolak. Semua menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, bukan hanya soal warisan, tapi tentang balasan hidup yang datang dari ketulusan murni. Dan di antara matahari yang mulai tenggelam, rumah tua itu berdiri tegak. Tidak lagi sebagai rumah sepi yang ditinggalkan waktu, tapi sebagai lambang bahwa kasih sayang, sekecil apapun, bisa mengubah nasib siapa saja. Sudah 2 bulan berlalu sejak sore yang mengguncang seluruh desa Kalipucang. Sejak hari itu, rumah tua di ujung sawah tak pernah lagi sepi. Warga yang sebelumnya enggan mendekat kini rutin datang. Ada yang hanya ingin bersilaturahmi, ada yang membawa bibit tanaman, ada pula yang menawarkan bantuan memperbaiki genteng atau menambal dinding kayu yang mulai rapuh. Lila tak pernah meminta bantuan apapun, tapi keramahan dan ketulusannya seperti magnet yang tak bisa ditolak. Dan Bu Rahayu, meski fisiknya makin renta, mulai terlihat lebih cerah. Pipi keriputnya kini sering tersenyum, dan di matanya ada binar kehidupan yang sudah lama padam. Setiap pagi, Lila bangun lebih awal. Ia membuka jendela, menyapu halaman, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk Bu Rahayu. Setelah itu, ia menyiram tanaman yang ditanam bersama anak-anak desa di halaman belakang, sayuran, bunga, dan beberapa pohon buah yang ditanam dari biji hadiah warga. Suatu pagi, saat matahari baru naik, Bu Rahayu memanggilnya dari dalam. Lila, kemari, Nak. Lila masuk dan mendapati Bu Rahayu duduk bersandar di tempat tidur, tangannya menggenggam sebuah bingkisan kecil. Aku sudah tua, dan tak tahu kapan waktuku tiba. Tapi selama masih bisa bernapas, aku ingin melihat rumah ini penuh tawa. Aku ingin kamu jadikan tempat ini bukan hanya rumah, tapi rumah harapan. Lila menatap bingkisan itu. Di dalamnya ada gelang emas tua dan surat bertuliskan tangan, wasiat tambahan. Aku tahu kamu tak butuh benda ini. Tapi jika suatu hari kamu butuh untuk sekolah, atau membantu orang lain, pakailah. Gunakan untuk kebaikan. Lila menangis, menunduk, dan memeluk wanita tua itu erat-erat. Ibu, rumah ini sudah jadi rumah harapan, karena ibu ada di sini. Hari-hari berikutnya, Lila mulai membuat perubahan kecil. Ia membersihkan ruang depan dan menjadikannya tempat belajar gratis bagi anak-anak desa. Setiap sore, ia mengajari membaca, menulis, dan menggambar. Ada papan tulis kecil yang disumbangkan Pak Lurah dan tikar sumbangan dari warga. Bu Rahayu ikut menyimak dari kursi rotannya di beranda, tertawa melihat anak-anak berlarian dan saling berebut kertas gambar. Terkadang, ia ikut menyampaikan petuah bijak atau cerita masa lalu, membuat anak-anak terdiam takjub. Desa pun berubah. Bukan karena uang atau harta, tapi karena keteladanan. Karena semua orang menyaksikan sendiri bagaimana kebaikan yang sederhana, mencuci badan seorang janda sakit, menyuapi dengan bubur hangat, menyisir rambut dengan hati-hati, ternyata bisa menciptakan gelombang kebaikan yang jauh lebih besar. Lila tak pernah membanggakan apa yang ia terima. Bahkan, ketika seorang wartawan dari kota datang, mendengar kisahnya dari media sosial dan ingin membuat artikel, Lila menolak diwawancara. Saya hanya merawat orang yang saya sayangi. Tak lebih, katanya singkat, sopan. Namun, nama Lila tetap menyebar diam-diam. Banyak yang datang, bukan untuk melihat si penerima warisan, tapi untuk belajar. Untuk melihat sendiri bagaimana gadis muda dengan masa lalu kelam mampu membangun masa depan penuh cahaya tanpa dendam sedikitpun. Musim panen pun tiba. Lila membantu warga menjemur padi, seperti dulu. Bedanya, kini orang-orang memanggilnya dengan hormat. Bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Dan pada suatu malam yang cerah, dengan langit bertabur bintang,
Bu Rahayu memanggil Lila ke teras. Lihatlah, Nak, betapa hidup bisa berubah hanya karena satu keputusan kecil. Apa itu, Bu? Keputusan kamu untuk mengetuk pintuku hari itu. Lila menoleh, tersenyum sambil menggenggam tangan Bu Rahayu. Saya cuma ikut kata hati. Dan dari situ, mereka duduk berdua di beranda. Angin malam berhembus lembut. Di kejauhan, lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Desa Kalipucang kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena ketakutan atau prasangka, melainkan karena kedamaian yang benar-benar dirasakan. Kini rumah itu tak lagi disebut rumah angker. Warga menamainya rumah harapan. Tempat yang mengajarkan bahwa satu hati yang tulus bisa menyembuhkan luka bertahun-tahun. Tempat yang menjadi saksi bahwa kasih sayang tanpa pamrih adalah warisan terbesar yang bisa ditinggalkan seorang manusia kepada dunia. Dan Lila, gadis desa yang dulu dilupakan, kini menjadi cahaya kecil di ujung desa yang sinarnya sampai kemana-mana. Tamat.